Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu kurang semangat kali ya. Belum makan kali ya. Belum sarapan kali. Saya ulangin lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala ikhwanihim nabiyina wal mursalin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Amin. Amin. Wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idha syi'ta sahla. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma wa na'udzu bika min hali ahli an-nar. Amma ba'du. Para alim ulama, para kiai, para asatidzah, para sesepuh, para bini sepuh yang tidak saya sebutkan namanya karena saya tidak tahu namanya. Aturan panitia kan meletakkan nama-namanya siapa ya, saya nggak tahu namanya. Tapi tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya kepada beliau-beliau yang hadir di sini. Mudah-mudahan kita semuanya yang hadir di sini diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkah dalam hidupnya, berkah dalam umurnya, berkah dalam keluarganya, berkah dalam rizkinya, berkah insya Allah dalam ibadahnya. Amin ya rabbal alamin. Adik-adik yang di depan, jangan berisik ya. Nanti insya Allah yang diam dari awal sampai akhir nanti dilihat sama panitia, dapat hadiah. Ya, dapat hadiah. Hadiahnya dari panitia, bukan dari Pak Ustadz. Hadiahnya sepeda. Ya, minta sama Pak Jokowi. Ini kebetulan yang paling semangat adik-adiknya. Ibu-ibunya di belakang semua, apalagi bapak-bapaknya di belakang semua. Orang itu kalau ingin benar-benar ngaji itu ke depan, bukan di belakang. Saya khawatir kalau kemudian di belakang nyender, hilang kemudian. Benar apa benar? Benar apa benar? Apalagi kemudian yang di gelap-gelap sana, itu remang-remang gak ketahuan itu. Dia benar-benar ngaji apa ngaji? Kalau memang benar-benar ngaji, datang ke sini dekat dengan Pak Ustadznya. Malaikat Jibril ketika datang kepada Rasulullah SAW ngaji, langsung mendekatkan lututnya dengan lutut Rasulullah, meletakkan tangannya di atas paha Rasulullah, saking begitu dekatnya kalau ngaji. Tapi ternyata tidak hanya di Jakarta, di sini pun kalau ngaji jauh-jauhan. Benar, jamaahnya itu pakai cari-cari sandaran sendiri-sendiri. Untung ustadznya duduk. Ya,
Ibu-ibu, saya ceramah duduk apa berdiri, Bu? Ibu-ibu pengennya berdiri. Ini memang benar-benar ibu-ibu nih. Ya. Jadi nggak mau yang duduk-duduk, nggak mau. Pengennya yang berdiri, Pak. Ya. Nyambung kalau saya ceramah sama ibu-ibu. Jadi yang semangat ngaji itu harusnya ke depan, belajar langsung dalam apa? Talaqi, berhadapan-hadapan langsung dengan seorang guru. Dan itulah tradisi yang ada di Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Jadi kalau kita ngaji di Jam'iyah Nahdlatul Ulama, ngajinya langsung bersama seorang guru. Sekarang ini kan banyak media sosial, betul apa betul? Ibu-ibu handphonenya sudah pakai yang handphone smart itu kan ya? Ada YouTube-nya, ada TikTok-nya, ada Instagram-nya, ada Telegram-nya, betul nggak? Kira-kira ibu-ibu kalau lihat saya dengan yang lihat di TikTok, enakan lihat mana? Enakan yang asli ya. Nah, ngaji timbang ngaji online dengan ngaji offline, langsung ketemu dengan ustaznya. Kalau lewat YouTube nggak terasa, tapi kalau langsung ini kan terasa, betul apa betul? Kita sekarang kemungkinan sudah masuk tanggal 1 Sya'ban, masih merayakan peringatan Isra dan Mi'rajnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Peringatan Isra dan Mi'rajnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu terjadi pada tanggal 27 Sya'ban, 27 Rajab. Tepat pada malam itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sedang tidur di rumahnya Ummu Hani. Ummu Hani itu saudara dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Bu, ibu tahu yang namanya Ali bin Abi Thalib? Tahu siapa Ali bin Abi Thalib? Siapa Bu Ali bin Abi Thalib? Anaknya Abu. Siapa Abu Thalib? Pamannya Rasul. Kita bicara tentang Rasulullah dalam peringatan Isra dan Mi'rajnya Rasulullah, biar tahu sejarahnya Rasul. Oh, jangan kalah dengan adik-adik jawab. Biar tahu sejarahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setelah ditinggal wafat oleh kakendanya Abdul Muttalib, beliau dirawat oleh Abu Thalib. Abu Thalib punya istri namanya Fatimah Al-Hashimiyah. Fatimah Al-Hashimiyah ini yang merawat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai Rasulullah dewasa. Makanya Fatimah Al-Hashimiyah ketika meninggal dunia, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang merawat jenazahnya. Sampai Rasulullah turun ke liang kubur meletakkan jenazahnya. Setelah itu dimakamkan, sampai kemudian Rasulullah mendoakan, "Anti ummi ba'da ummi." Engkau adalah ibundaku setelah ibundaku. Itu siapa? Istri dari Abu Thalib, bibinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dirawat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika meninggal dunia, menunjukkan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ingin berbakti kepada bibinya. Kalau seandainya itu terjadi pada ibundanya, apa yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam?
daripada itu. Beliau akan lebih merawat ibundanya. Ini adalah ajaran Rasulullah, mengajarkan kita untuk berbakti kepada kedua orang tua. Jadi Rasulullah SAW tidur di rumahnya Ummu Hani, saudari dari Ali bin Abi Thalib. Ketika itu Rasulullah berada di antara dua orang, yaitu Ja'far dan Hamzah. Tidur bersama keduanya di tengah-tengahnya. Dibangunkan oleh malaikat Jibril, dibawa ke daerah dekat Masjidil Haram. Dibelah dada Rasulullah SAW, dicuci hatinya. Kemudian setelah itu diletakkan lagi, dikembalikan seperti semula. Mengapa Rasulullah SAW dibelah dadanya, dicuci hatinya dengan air Zam-Zam? Agar Rasulullah kuat untuk melihat apa yang terjadi nanti pada peristiwa Isra dan Mi'raj. Rasulullah SAW itu adalah Nabi yang paling mulia. Apa bu? Nabi yang paling kemuliaan Rasulullah SAW didapatkan dengan bentuk fisiknya yang paling sempurna, suaranya yang paling merdu, sifat-sifatnya yang paling mulia. Rasulullah SAW lebih tampan daripada Nabi Yusuf. Bu, tahu Nabi Yusuf? Tahu Nabi Yusuf? Nabi Yusuf tahu? Nabi Yusuf itu saking gantengnya, sampai kemudian perempuan bangsawan itu kesengsem. Masih ingat bahasa kesengsem, Bu? Demen, cinta banget, keblinger dengan tampannya Nabi Yusuf. Sampai kemudian di suatu hari berada berduaan, sengaja dibawa ke satu tempat oleh sang perempuan itu. Dalam satu riwayat dikatakan namanya Zulaikha, dalam riwayat yang lain dikatakan namanya Zalikha. Berduaan di kamar. Mendekatlah Zulaikha ini kepada Nabi Yusuf. Tapi Nabi Yusuf tidak ingin mendekat dengan perempuan itu, justru ingin mendorongnya. Laula an ra'a burhana rabbi, seandainya tidak mendapatkan wahyu dari Allah Ta'ala, maka Nabi Yusuf pun akan mendorongnya. Perempuan itu mendekat, Nabi Yusuf ingin mendorongnya. Ini kalau kira-kira Yusufnya adalah Yusuf orang Gunung Putih, kira-kira bagaimana itu? Perempuannya cantik, tidak ada yang melihat, berduaan di dalam kamar, dan itu kemudian terjadi pada Yusuf orang Gunung Putih, orang transmigran. Kira-kira apa yang terjadi? Tapi karena ini adalah Nabi, seorang yang maksum, dijaga oleh Allah Ta'ala, maka dia ingin mendorongnya. Sebelum didorong, mendapatkan wahyu dari Allah Ta'ala. Jangan didorong. Seandainya engkau mendorongnya, maka dia akan terjatuh. Jatuhnya itu nanti akan jadi alasan bagi perempuan itu bahwa kamu pun ingin melakukan perbuatan zina. Keluarlah Nabi Yusuf ke arah pintu, ditarik bajunya dari belakang, sobek bajunya dari belakang. Bu, kalau laki-laki ingin berbuat tidak baik dengan perempuan, yang sobek bagian belakang atau bagian depan? Yang sobek bagian depan atau bagian belakang? Pengalaman. Sobek dari belakang menunjukkan bahwa Nabi Yusuf tidak ingin melakukan perbuatan zina. Tapi karena itu adalah perempuan bangsawan, tetap Nabi Yusuf yang kemudian disalahkan di penjara. Lama di penjara sampai kemudian dikeluarkan setelahnya. Rasulullah SAW lebih tampan
daripada Nabi Yusuf. Pernah dengar nama Nabi Daud? Siapa Nabi Daud? Siapa Nabi Daud, Pak? Nabi Daud itu ayahannya dari Nabi Sulaiman. Nabi Daud itu diberi suara yang merdu. Suaranya itu kalau kemudian membaca kitab Taurat, maka burung yang terbang itu hinggap ingin mendengarkan suara Nabi Daud. Beda dengan kita kan? Kalau kita ada burung yang hinggap, kita bersuara terbang semua, kaget. Kalau Nabi Daud tidak, burung yang terbang, ketika dia membaca Taurat ataupun Zabur, maka burung itu hinggap ingin mendengarkan suara Nabi Daud. Beda dengan kita, pagi-pagi sudah mendengarkan suara burung. Betul apa betul? Betul apa betul? Orangnya belum diurus, belum mandi, sudah burungnya yang diurus. Betul apa betul? Ibu-ibu punya burung? Ada yang punya burung di rumah? Diurus apa diurus nggak, Bu? Kalau bapak-bapak udah biasa ya, pagi-pagi sudah dengarkan suara burungnya gitu kan. Padahal dia sendiri belum makan, belum kopi, belum mandi, sudah burungnya duluan. Nabi Daud alaihissalam saking merdunya sampai kemudian burung pun ingin mendengarkan suaranya. Rasulullah SAW lebih merdu suaranya daripada Nabi Daud. Ma ba'athallahu nabiyyan illa hasanal wajhi hasanal sawti wa inna nabiyyakum hadha ahsanuhum sawtan wa ahsanuhum wajha. Tidaklah Allah mengutus seorang nabi kecuali wajahnya tampan, suaranya merdu. Dan sesungguhnya Nabi kalian, yaitu Rasulullah Muhammad, itu adalah Nabi yang paling tampan wajahnya dan paling merdu suaranya. Makanya patut kita bersyukur kepada Allah bahwa kita dijadikan sebagai umat dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang paling mulia, diberikan mukjizat lebih banyak daripada mukjizat nabi-nabi yang lainnya. Orang yang paling tampan, orang yang paling merdu suaranya, dan orang yang paling banyak mukjizatnya. Walaqad arsalna rusulana bil bayyinat, dan telah kami utus para rasul-rasul kami bil bayyinat, dengan mukjizat. Dan orang yang paling banyak mukjizatnya adalah baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi. Jangan jadi orang yang pelit. Orang yang pelit itu katanya orang yang disebutkan nama Nabi Muhammad tapi tidak mau mengucapkan salam. Muhammad. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam orang yang paling banyak mukjizatnya. Ma'atallahu nabiyyan mu'jizatan illa wa'ata Muhammadan a'zama minhu. Tidaklah Allah memberikan satu mukjizat kepada seorang nabi kecuali Allah berikan mukjizat yang serupa atau lebih dahsyat daripadanya kepada siapa? Baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Musa diberikan mukjizat dengan tongkatnya bisa memberikan air kepada Bani Israel. Dipukulkan tongkatnya ke batu, keluar mata air yang begitu derasnya.
ada 12 mata air sejumlah kabilah dari Bani Israel. Ada 12 golongan. Keluar mata air itu, setiap kabilah kemudian mengambil dari mata air tersebut. Itu mukjizatnya Nabi Musa. Rasulullah Muhammad diberikan mukjizat apa? Keluar dari celah-celah jari tangan beliau air yang begitu derasnya. Kira-kira mana yang lebih dahsyat? Keluar air dari batu atau keluar air dari celah-celah jari? Keluar air dari batu atau keluar air dari celah jari-jari? Mana yang lebih dahsyat? Tahu, Pak Ustaz ada yang jawab. Keluarnya air dari batu, kata para ulama, adalah sesuatu yang mukjizat, yang tidak ada yang bisa menandinginya, luar biasa. Tapi keluarnya air dari celah-celah jari-jari seorang nabi itu lebih dahsyat daripada keluarnya air dari batu. Kenapa? Karena batu itu adalah sejenis tanah tapi keras, dan tanah biasanya bersumber darinya air. Tapi keluarnya air dari celah-celah jari-jari yang itu adalah terdiri dari tulang, darah, daging dan kulit, itu adalah lebih dahsyat daripada keluarnya air dari batu. Makanya Rasulullah SAW diberikan mukjizat yang lebih dahsyat daripada nabi-nabi sebelumnya. Nabi Isa alaihissalam bisa menghidupkan orang yang mati, bahkan bisa menghidupkan hewan yang mati. Hewan diusap oleh Nabi Isa hidup lagi. Orang yang mati didoakan oleh Nabi Isa hidup lagi. Mukjizat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan mukjizat. Apa itu? Pohon kurma bisa bersuara, merintih, menangis, rindu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa dikatakan lebih dahsyat? Mukjizatnya Rasulullah dikatakan lebih dahsyat karena menghidupkan orang yang mati, mukjizat. Tapi orang itu adalah pernah hidup, pernah punya nyawa, sehingga kemudian dikembalikan rohnya hidup lagi. Tapi dengan mukjizatnya Rasulullah SAW, pohon kurma yang belum pernah hidup, tidak ada rohnya, bisa bersuara, itu lebih dahsyat, lebih dah. Kenapa? Karena pohon itu tidak ada ruhnya, tidak ada nyawanya, tapi bisa bersuara. Ketika itu Rasulullah SAW naik ke atas mimbar, tidak lagi memegang pohon kurma tersebut. Ketika beliau di atas mimbar, maka kemudian pohon kurma pun itu merintih, menangis layaknya seorang bayi. Semakin keras, semakin keras, semakin keras. Turun Rasulullah dari mimbar, didekatlah pohon kurma itu sampai kemudian berhenti. Bu, ini saya belum bicara tentang Isra dan Mi'raj. Ini masih bicara tentang mukjizat. Cuma kalau ceramah anak-anak di depan kita itu hebat-hebat. Saya kalah dengan anak-anak. Ibu-ibunya bukan melihat saya, tapi melihat anak-anak. Para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, peristiwa Isra dan Mi'rajnya Rasulullah SAW itu dinas secara langsung di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi
أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Allah. Ada yang bilang Allah, saya bilang Allah sendiri aja. Ini suaranya memang habis. Ya, saya lagi batuk pilek tuh. Tapi kalau nggak dilakukan nanti ibu-ibunya semakin ngantuk. Subhanalladzi asra bi'abdihi, Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Perjalanannya kapan? Pada malam hari. Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, dari masjidil haram menuju masjidil aqsa. Masjidil haram di mana? Pak, masjidil haram di mana? Di Makkah. Gak tahu masjidil haram? Belum pernah haji dan umrah ya? Ada yang belum pernah haji dan umrah? Belum. Ini satu kecamatan sudah berapa yang haji dan umrah? Belum. Banyak yang belum haji dan umrah. Jangan khawatir haji dan umrah itu kemudian jatuh miskin. Tidak. Jangan khawatir kemudian sawahnya nggak ada yang jaga, sapinya nggak ada yang jaga. Insya Allah aman. Kalau ingin haji dan umrah bareng sama saya gratis, mau nggak? Ya, nanti bisa dikoordinir oleh Ustaz Abdul Wahid. Daftar semuanya gratis. Tinggal bikin paspor saja, semuanya gratis nih kepada Ustaz Abdul Wahid. Tapi nanti kumpulnya di Bandara Jeddah. Mau kumpulnya di Bandara Jeddah? Di bandara mana? Di Bandara Tarakan. Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, dari masjidil haram di Makkah menuju masjidil aqsa di Palestina. Jarak antara Makkah dan Palestina itu kalau naik pesawat kira-kira 2 jam. Sama dengan Tarakan sampai ke Surabaya, kira-kira 2 jam. Kalau 1 jamnya menempuh jarak 1000 kilo, maka 2 jam adalah 2000 kilo. Tapi Rasulullah SAW perjalanan Isra-nya begitu singkat. Karena beliau naik Buraq. Naik. Tahu Buraq itu apa? Buraq itu hewan surga. Lebih besar daripada keledai, lebih kecil daripada kuda. Jadi kuda kan tinggi, keledai kan pendek. Itu antara keledai dan kuda bentuknya. Punya sayap, tapi tidak benar kalau kemudian kepalanya kepala perempuan. Tidak ada buraq kepala perempuan. Buraq ya buraq. Melangkahnya sejauh mata dia memandang. Begitu jauh sekali melangkah. Makanya Rasulullah SAW perjalanan Isra-nya begitu singkat. Rasulullah SAW dalam perjalanan Isra-nya beliau diperlihatkan beberapa hal, keajaiban-keajaiban yang ada. Ada perumpamaan-perumpamaan, ada yang nyata. Rasulullah SAW diperlihatkan orang yang membentur-bentur kepalanya sampai hancur, kemudian kembali lagi kepalanya, dibentur-benturkan
hancur. Tahu nggak Bu siapa mereka? Tahu nggak Pak siapa mereka? Mereka itu orang yang malas sholat. Orang yang malas sholat. Kepalanya berat kalau disuruh sholat. Sebentar lagi kita mau masuk bulan Ramadan. Biasanya kalau bulan Ramadan itu di tempat kami di Jakarta, masjid itu ramai sekali. Bahkan orangnya belum ada, mukenanya sudah ada di masjid. Itu kalau bulan Ramadan. Itu tapi hanya awal-awal Ramadan. Itu di tempat saya begitu. Awal-awal Ramadan penuh sekali sampai ke pelataran-pelataran. Kadang sampai apa? Gontok-gontokan, rebutan soft. Nanti saya softnya yang di sini aja enak, dekat kipas angin. Nah, ada yang begitu di tempat saya. Di sini ada juga. Banyak katanya di sini. Itu di awal-awal Ramadan orang-orang rajin sholatnya, rajin ibadahnya. Nanti kalau sudah di pertengahan mulai ada kemajuan safnya, semakin maju safnya. Nanti kalau sudah menjelang hari raya semakin maju lagi safnya. Itu di tempat saya. Mudah-mudahan di sini insya Allah tidak. Ya. Ramadan dari awal sampai akhir penuh. Insya Allah. Jadi kalau bulan Ramadan itu orang kemudian berbondong-bondong untuk sholat. Di sini berapa tarawihnya? Berapa tarawihnya? 20. 20 apa 8? 20 apa 8? Alhamdulillah. Kalau di Jakarta itu sudah banyak diskonnya. Tarawih aja juga di diskon. Diskonnya 60%. Dari 20 di diskon 60% jadi 8. Itu pun juga masih tawar-tawaran. Dilihat mana masjid yang kalau tarawihnya cepat nanti jamaahnya banyak. Betul apa betul? Kalau tarawihnya lama jamaahnya sedikit. Betul apa betul? Di sini gimana Bu? Sama juga. Ibadah sholat itu bukan karena cukup banyaknya saja. Ibadah sholat itu bukan karena cepatnya saja. Tapi ibadah sholat adalah yang dianggap adalah kekhusyukannya, rukun dan syaratnya terpenuhi. Sholatnya rajin, tapi dengan ibadah yang khusyuk, insya Allah pahalanya banyak. Ini orang kalau malas ibadah sholat, nanti di akhirat dia apa? Dia pukul kepalanya sampai hancur. Kembali lagi kepalanya seperti semula dipukul lagi sampai hancur. Orang yang melalaikan sholat saja diancam oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Yang bacanya Allah separuh-separuh tadi ya. Dipakai Allah apa enggak ya? Fawailul lil musallin, sungguh celaka bagi orang yang sholat. Sholat dia, tapi apa? Terhadap sholatnya dia sahun, lalai. Kenapa lalai? Karena menunda-nunda sholatnya sampai keluar dari waktunya baru kemudian dia sholat. Di sini ada berapa masjid? Ada berapa masjid? 2, 3 masjid, 1 kampung. Adanya bersaut-sautan. Jangan kemudian dibilang adanya sampai seperti golongan anjing. Ingat, adat itu syiar, boleh saja bersaut-sautan. Tapi yang teratur,
tidak terlalu keras sehingga tidak mengganggu orang yang sedang. Kira-kira kalau ada berbunyi, kita yang tidur terganggu nggak? Kita yang tidur terganggu nggak? Justru malah enak tidur kan? Kalau azannya bunyi subuh, kita terganggu tidurnya nggak? Apa yang kita lakukan ketika azan berkumandang? Bangun, azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan, alhamdulillah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ambil selimut lagi, tidur lagi. Ya kan? Terganggu nggak kita? Nggak ada yang terganggu dengan suara azan. Apa yang kemudian kita repot-repot? Benar kan? Tidurnya aja nggak bangun-bangun. Nggak ada yang merasa terganggu dengan suara azan. Makanya azan bersama-sama sudah rumah, sudah biasa. Alhamdulillah enak kita hidup di Indonesia ini. Di negara lain, meskipun itu mayoritas umat Islam, terkadang kita susah mendengarkan azan. Apalagi kalau kemudian kita hidup di negara atau di daerah yang mayoritasnya non-muslim, susah sekali mendengarkan azan. Tapi di Indonesia enak sekali itu. Nah, tinggal kita saja yang mengatur bagaimana azan kita. Tapi terkadang kan yang azan itu saja, gitu kan? Suaranya sudah tidak enak didengar. Yang azan itu, yang iqamah itu, yang imam juga, karena nggak ada lagi. Ya. Makanya kalau kita ini ingin syiar, penuhi masjid kita tidak hanya pada bulan Ramadan. Sebelum datangnya Ramadan, syiar sudah ada. Pada waktu Ramadan semakin banyak orang ibadah. Selesai dari bulan Ramadan juga masjid penuh apa penuh selesai Ramadan. Kalau di tempat saya sebelum Ramadan masjidnya banyak yang kosong, pada waktu Ramadan penuh sekali. Ketika menjelang hari raya mulai berkurang, ketika hari rayanya penuh lagi. Setelah hari raya itu di tempat saya. Kita ini kan disebutkan di dalam Al-Quran, wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka itu pertanda ada ketakwaan di dalam hatinya. Di antara syiar Allah, di antara syiar agama Islam adalah salat. Maka jangan tinggalkan sholat. Sekali saja orang meninggalkan sholat berdosa besar. Sholat itu bagaikan tiang agama. Bu, sholat itu bagaikan tiang. Kalau ada bangunan rumah pasti ada tiangnya. Kalau kemudian ada orang merusak tiang bangunan kita, marah apa marah kita? Marah apa marah kita? Bangunan kita, tiangnya, apalagi kalau tiangnya dari kayu, kemudian dirusak, marah kita. Kenapa? Lama-kelamaan bangunan kita akan hancur. Tapi terkadang di antara keluarga kita ada yang meninggalkan sholat, dan sholat bagaikan tiang agama. Kenapa kita tidak marah? Justru harus lebih kenapa? Karena dia menghancurkan tiang agama. Kalau tiang rumah saja dihancurkan kita marah, tiang agama dihancurkan lebih marah kita. Ya, makanya setelah acara Isra dan Mi'raj ini jangan lupa bahwa kita punya tugas dan kewajiban yang namanya sholat. Rasulullah dalam perjalanan Isra-nya melihat orang yang mencakar-cakar wajahnya dengan kuku dari tembaga. Kalau kita gatal dan kemudian kita garuk dengan kuku kita sampai kemudian terkelupas, sakit apa sakit? Sakit apa sakit?
Bagaimana kalau kemudian digaruk dengan kuku dari tembaga? Sakit apa sakit? Itu balasan orang yang suka riba. Balasan orang yang suka menggunjing. Balasan orang yang suka ngomongin aib orang lain. Bu, jangan suka ngomongin aib orang lain. Kenapa? Karena kita sendiri ada aib. Ketimbang kita sibuk ngurusin aib orang lain, maka hendaknya kita ngurusin aib sendiri. Bagaikan kotoran di mata tidak kelihatan, tapi kotoran orang lain terlihat. Betul apa betul? Semua di antara kita punya kekurangan, maka jangan urusin kekurangan orang lain, urusin kekurangan kita sendiri, agar kita nanti meninggal dunianya dalam keadaan sempurna. Betul apa betul? Betul apa betul? Sekarang di media sosial banyak sekali orang tidak hanya ngomongin orang lain dengan suara, dengan ucapan, tapi dengan tulisan. Ada grup WA belum selesai dibaca, sudah kemudian disebar kepada orang lain, padahal tulisannya adalah tulisan yang tidak benar. Berarti kita membantu menyebarkan berita bohong, berita hoax. Tahu hoax? Berita bohong. Sebab kenapa? Karena kita tidak melihat apa yang tertulis di WA, tinggal kemudian pokoknya ini berita hangat disebarkan. Belajar ilmu agama tidak melalui WA, belajar ilmu agama tidak melalui YouTube, tapi belajar ilmu agama seperti sekarang ini. Datang ke majelis-majelis taklim, dengarkan kiai, dengarkan ustaz yang ceramah. Betul apa betul? Makanya jangan sering melihat aib orang lain. Dosanya besar. Dan di antara siksaan di dalam kubur itu sebabnya karena orang ghibah dan namimah, ngomongin orang lain dan adu domba. Di antara yang dilihat oleh Rasulullah SAW adalah beliau mencium bau harum dari makam seorang perempuan. Siapa namanya Bu? Makam siapa itu? Orang bilangnya makam Siti Masyitoh, seorang perempuan tukang sisir. Namanya tidak dikenal, tapi kadang orang Indonesia ini lebih pintar daripada orang Arab. Betul apa betul? Betulnya dari mana? Nabi Adam katanya dikeluarkan dari surga karena makan buah. Ada buah khuldi di pasar. Ada buah khuldi di pasar. Mau keliling pasar Tarakan, mau keliling pasar Tanjung Palas juga nggak akan ada buah khuldi. Nggak ada. Cuma karena mungkin disebutkan saja waktu khuldi, pohon kekekalan, maka kemudian buahnya juga dikatakan buah khuldi. Padahal para ulama tafsir itu berbeda pendapat. Buah yang dimakan itu ada yang mengatakan buah kurma, ada yang mengatakan buah anggur, ada yang mengatakan buah delima, ada yang mengatakan buah apel. Tapi tidak ada yang mengatakan buah khuldi. Kalau sudah masuk ke Indonesia sudah jelas Nabi Adam makan buah khuldi. Sama ketika kemudian Rasulullah Isra dan Mi'raj, beliau mencium bau harum dari satu makam. Dikenal katanya makam siapa itu? Makam Siti Masyitoh. Padahal tidak disebutkan dalam kitab-kitab tafsir nama dari perempuan itu. Tidak disebutkan karena perempuan ini hidup pada masa Nabi Musa, ketika Raja Fir'aun yang berkuasa, sehingga kemudian tidak disebutkan namanya. Masyitoh itu adalah kerjaannya menjadi tukang dari kata masyato menyisir, mistun sisir, masyitotun tukang
Siti Masyidah berarti Siti tukang kerjaannya jadi tukang salon gitu, nyisirin orang gitu kan. Tapi mungkin orang tua yang memberikan nama anaknya Siti Masyidah agar dia apa? Anak ini tegar, teguh, sabar, kuat pendiriannya seperti Masyidah si tukang sisir. Masyidah diancam oleh Fir'aun dengan sebab ketika sisirnya jatuh, ketika dia menyisir putri Fir'aun, sisirnya jatuh, kemudian dia baca Bismillah, maka putri Fir'aun ketika mendengar suara itu dia marah sambil dia mengatakan, awalaki rabbun ilahun ghairu abi, apakah kamu punya Tuhan selain ayahku? Apa kata Masyidah? Dengan tegar, dengan tegas dia mengatakan, Rabbi wa rabbu abuki Allah, Tuhanku dan Tuhan ayahmu adalah Allah. Marah putrinya Fir'aun, diberitahukan kepada ayahandanya, dipanggil Masyidah oleh Fir'aun, diancam kalau dia tidak keluar dari agamanya untuk dibunuh dia dan keluarganya. Masyidah tetap tegar. Keesokan harinya dipanggil semua keluarganya Masyidah, dinyalakan api, ditaruh tungku yang besar, dimasukkan air sampai kemudian mendidih. Dalam satu riwayat dicampur dengan minyak sehingga lebih cepat mendidihnya. Bu, kalau kita masak air sampai kemudian mendidih, masukkan daging, ditaruh daging itu di dalam tungku tersebut, kira-kira tidak lama dagingnya pasti matang. Kenapa? Airnya mendidih. Ini bukan hanya air saja, tapi kemudian ada minyaknya. Dimasukkan satu persatu dari anak Masyidah ke dalam air yang mendidih tersebut. Meraung-raung kesakitan dia, terkelupas kulitnya, terbelah dan terpisah kulit dari dagingnya. Kita kalau masak sesuatu, saking mendidihnya, kadang dagingnya pun juga lepas ya dari tulangnya. Ini saking mendidihnya seperti itu. Manusia dimasukkan ke dalam air yang mendidih. Masyidah melihat anaknya dimasukkan ke dalam air itu, dia tetap tegar. Sampai pada anak yang kecil, ketika ibu Masyidah meneteskan air mata, bukan karena takut, bukan karena berubah keyakinannya, tapi kasihan anak yang kecil ini pun juga harus dimasukkan ke dalam air yang mendidih. Menangis beliau. Ketika beliau menangis, Masyidah menangis. Anak yang bayi ini yang harusnya belum berbicara, oleh Allah Ta'ala diberikan kemampuan untuk bicara. Beliau mengatakan, Isbiri ya ummah, fa innaki alal haq, fa inna azabal akhirati asyaddu min azabid dunya. Sabar wahai ibunda, karena anda dalam kebenaran, dan sesungguhnya siksaan di akhirat lebih pedih daripada siksaan di dunia. Masyidah semakin tegar dia. Anaknya pun yang kecil itu diberikan dan kemudian dimasukkan ke dalam api, ke dalam air yang mendidih. Sama dengan sebelum-sebelumnya, meraung-raung kesakitan, terkelupas kulitnya, terpisah tulang dari dagingnya. Masyidah tetap tegar. Terakhir Masyidah pun juga harus dimasukkan. Ketika sebelum dimasukkan, dia minta kepada Fir'aun, kumpulkan tulang-tulang saya dan tulang-tulang anak-anak saya dalam satu tempat. Kata Fir'aun, lagi dalika, itu kalau yang kamu mau akan saya laksanakan. Dilaksanakan oleh Fir'aun. Setelah Masyidah pun juga mengalami apa yang dialami oleh anak-anaknya. Kalau dikatakan bahwa siksaan di dunia lebih ringan daripada siksaan di akhirat, padahal ketika itu Masyidah dan anak-anaknya dimasukkan ke dalam air yang begitu mendidih, sampai kemudian terpisah tulang dari dagingnya,
karena saking mendidihnya. Kalau yang seperti itu saja dikatakan ringan, bagaimana dengan siksaan di akhirat? Kuatkah kita untuk kemudian menahan rasa panas yang ada pada jari-jari kita? Jika kemudian jari-jari ini tersulut api, adakah yang bisa kuat menahan api panasnya? Ketika kemudian jari-jari kita tersulut api, tidak ada. Jika kemudian tangan kita tersulut api, adakah yang bisa menahan panasnya api tersebut? Tidak ada. Jika kemudian seluruh badannya yang tersulut api, apakah kemudian dia lebih kuat? Justru akan semakin sakit. Kalau yang seperti masih saja dikatakan ringan, bagaimana nanti siksaan di akhirat? Karenanya kemudian peristiwa Isra-nya Rasulullah SAW mengingatkan kita bahwa kehidupan di akhirat adalah kehidupan yang langgeng. Siksaan di akhirat adalah siksaan yang langgeng. Kenikmatan di akhirat adalah kenikmatan yang langgeng. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya masih ceramah tentang Isra-nya Rasulullah SAW. Belum peristiwa Mi'rajnya. Ini mau dilanjutkan apa nanti ada bagian kedua lagi? Dilanjutkan atau ada bagian yang kedua? Sampailah Rasulullah di Masjidil Aqsa. Kemudian beliau naiknya Rasulullah dari Masjidil Aqsa sampai ke langit ketujuh, sampai di satu tempat beliau mendengar kalam Allah, itu tidak dengan buruk, tapi melalui tangga. Dibentangkan tangga. Ada tangga yang pertama dari emas, ada tangga yang kedua dari perak. Terus begitu sampai Rasulullah SAW naik dengan begitu cepatnya. Di setiap langit Rasulullah disambut oleh para malaikat penjaga langit. Sampai kemudian Rasulullah naik di langit ketujuh pun juga disambut oleh malaikat penjaga langit. Ini menunjukkan bahwa langit itu adalah tempatnya para malaikat. Allah Ta'ala tidak bertempat di langit, karena langit adalah tempat para malaikat. Langit penuh sesak dengan malaikat. Ma fis samawati mawdi'u arba'i asabi' illa wa fihi malakun qa'imun aw raki'un aw sajidun. Tidaklah ada di langit tempat seluas 4 jari, kecuali di situ ada malaikat yang sedang rukuk, sedang berdiri, sedang sujud untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap langit ada malaikatnya. 7 langit penuh sesak dengan malaikat. Makanya jumlah malaikat itu lebih banyak dari jumlah manusia. Jumlah malaikat itu lebih banyak dari jumlah dedaunan yang ada di permukaan bumi. Kalau kita ada daun di depan kita hitung daunnya susah kan? Bingung kita hitungnya, berapa daunnya. Bagaimana kalau kemudian semua daun yang ada di permukaan bumi ini? Jumlah malaikat lebih banyak daripada jumlah dedaunan. Dan semua malaikat tunduk kepada Allah Ta'ala. Tidak ada yang berbuat maksiat kepada Allah Ta'ala. Malaikat Jibril adalah pimpinan malaikat. Dilihat oleh Rasulullah SAW di Sidratul Muntaha dalam bentuk aslinya, mempunyai 600 sayap. Satu sayapnya kalau dibentangkan itu bisa memenuhi timur dan barat. Bagaimana jika 600 sayapnya yang dibentangkan? Begitu besarnya malaikat Jibril. Itu pun malaikat Jibril tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beda dengan kita manusia. Terkadang kalau kita sudah punya jabatan,
punya kekuasaan, hartanya melimpah, rumahnya mewah, mobilnya pun juga megah, terkadang sudah petentang-petenteng. Betul apa betul? Merasa sombong, dirinya lebih mulia daripada yang lainnya. Betul apa betul? Dulu ketika dia miskin, kadang apa? Sering datang ke masjid, sholat berjamaah. Kalau sudah kaya, jarang datang ke masjid. Betul apa betul? Kalau dulu ketika bersedekah dibilang hamba Allah. Kenapa? Karena sedekahnya cuma sedikit. Kalau sekarang, kalau sudah dia bersedekah, tulis besar-besar nama Haji Fulan. Betul apa betul? Itu manusia. Padahal baru punya kekayaan. Padahal harta itu jika dibandingkan dengan kenikmatan sehat, masih lebih baik mana tuh? Harta apa sehat? Harta. Dengar nih, kalau pilih antara sehat dan harta, pilih yang mana? Bapak-bapak pilih yang mana? Mau kemudian mobilnya mewah, rumahnya megah, sawahnya melimpah, stroke. Mau? Mendingan sehat ya, bisa makan enak meskipun hartanya pas-pasan. Betul? Pas ingin sepeda motor, beli ada. Pas ingin rumah, beli juga ada. Itu hartanya pas-pasan. Kadang kita pun juga punya rumah yang kecil, apalagi kalau di sini sudah rumahnya besar-besar. Kalau di Jawa rumahnya kecil-kecil. Rumah tipenya RSSSSSSSSS. Rumah sangat sederhana sekali, selonjor saja susahnya sekali. Ya, itu kan rumah sangat sederhana sekali, itu kan. Untuk selonjor saja susah. Makanya beruntung kalau kita itu bisa transmigrasi. Kata Imam Syafi'i, safir tajid iwadan amman tufariquhu. Pergilah, musafirlah, hijrahlah, insya Allah kalian akan mendapatkan ganti dari apa yang kalian tinggalkan. Betul apa betul? Hidupnya makmur gak ditransmigrasi? Mendingan saya transmigrasi juga ya. Ya kalau hidup ditransmigrasi makmur. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah dari Makkah menuju Madinah. Bukan berarti Rasulullah gagal dakwah di Makkah, tapi hijrahnya Rasulullah ke Madinah itu menunjukkan bahwa periode dakwah Rasulullah di Madinah itu adalah satu titik keberhasilan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ada istilah kaum muhajirin dan kaum ansor. Kalau di sini kaum muhajirin saja ya, nggak ada ansornya ya. Makanya ansornya datang dari Jakarta. Ya, karena di sini muhajirin semuanya. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mi'raj sampai di satu tempat, di situ mendengar kalam Allah yang bukan suara, bukan huruf, bukan bahasa. Tidak boleh diyakini bahwa Allah berbicara dengan suara. Tidak boleh diyakini bahwa Allah berbicara dengan bahasa Arab. Pak Kiai, kenapa kemudian sekarang kita baca Al-Quran, Al-Qurannya dalam bahasa Arab? Al-Quran dalam bahasa Arab, Injil dalam bahasa Suryani, Taurat dalam bahasa Ibrani. Itu semuanya adalah kitab-kitab Allah yang diturunkan kepada para nabinya. Tapi bukan itulah kalam Allah yang sesungguhnya. Kalam Allah yang sesungguhnya tanpa huruf, tanpa suara, dan tanpa bahasa. Al-Quran yang kita baca dengan bahasa Arab
itu yang menunjukkan akan adanya Allah, akan adanya kalam Allah yang sesungguhnya, sebagai penunjuk akan adanya kalam Allah yang sesungguhnya, bukan dengan bahasa Arab kalam Allah. Sehingga tidak boleh diyakini bahwa Allah kalau ingin menciptakan makhluknya maka dia mengatakan kun, jadi, maka jadilah. Tidak, karena kun dalam bahasa Arab kaf dan nun, kun, jadi. Allah Ta'ala tidak berkata-kata dengan bahasa. Sehingga apa makna firman Allah Ta'ala? Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Ketika Allah ingin menciptakan sesuatu, maka Allah Ta'ala lebih mudah baginya daripada kalau kita mengatakan kun. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau mengatakan kun mudah apa mudah? Kun mudah apa mudah? Mudah apa mudah? Gampang apa gampang? Gampang apa gampang? Kalau kita mengatakan kata-kata kun mudah, Allah menciptakan makhluknya lebih mudah daripada kalau kita mengatakan kata kun. Semua yang ada di permukaan bumi ini ciptaan Allah. Adik-adik kita yang sedang bermain-main, semua gerakannya adalah ciptaan. Ada yang melihat dengan seksama, ada yang berjalan-jalan, ada yang lagi bermain-main, memukul-mukulkan kopiahnya, ada yang bertendang-tendang. Ibu-ibu pun juga ada yang mendengarkan dengan seksama, ada yang tolah-toleh kesana kemari, ada yang khusyuk sekali. Betul apa betul? Ada yang tertawa, ada yang makan. Semuanya Allah yang menciptakan. Betul apa betul? Karena tidak ada pencipta kecuali Allah Ta'ala. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Jangan sampai salah baca. Inna salati wa nusuki wa susuki wa kawasaki. Inna salati wa nusuki, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidup dan matiku adalah milik Allah Ta'ala. Ibadah salat kita, ibadah-ibadah yang lainnya, itu kan dengan gerakan kita. Semuanya Allah yang menciptakan. Hidup dan mati kita juga Allah yang menciptakan. Berarti semuanya Allah yang menciptakan. Kalau Allah menciptakannya harus mengatakan kun, maka tidak ada kerjaan bagi Tuhan yang seperti ini kecuali mengatakan kun, 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 kun. Gak ada lagi kecuali kun. Tapi apa kata para ulama? Kun adalah apa? Ibarat, perumpamaan mudahnya bagi Allah Ta'ala dalam menciptakan makhluknya. Karenanya kita di sini semuanya adalah ciptaan Allah Ta'ala, kembali nanti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karenanya jika Allah Ta'ala memerintahkan ibadah salat dalam peristiwa Isra dan Mi'rajnya Rasulullah, maka perintah Allah adalah kewajiban bagi kita. Hendaknya kita manfaatkan sisa umur kita untuk ibadah kepada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan dengan peristiwa Isra dan Mi'rajnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita yang hadir di sini diberikan oleh Allah Ta'ala keberkahan, sehingga kemudian kita bisa melaksanakan ibadah dengan baik kepada Allah Ta'ala. Anak-anak kita dijadikan anak-anak yang soleh dan solehah. Keluarga kita dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Hidup kita nanti diakhiri oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan husnul
khatimah. Amin ya rabbal alamin. Itulah tausiah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada hikmah, ada manfaatnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.